musik, ya, musik itu termasuk lagu anak-anak, adalah alat untuk mencurahkan perasaan dan pikiran, alat berkomunikasi. Dengan demikian, kalau lagu itu tidak ada lain adalah alat untuk anak menyatakan perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran apa? Perasaan dan pikiran si anak. Ini yang penting. Bukan perasaan pikiran dari orang dewasa. Perasaan dan pikiran anak. Anak, Ya. bukan perasaan dewasa. Oleh sebab itu, kembali saya katakan tadi, Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar, acara yang tujuannya membicarakan tentang keseharian, kerja, ketekunan dari orang-orang Indonesia yang bernafaskan Islam. Pemirsa, pagi ini kami semua kedatangan tamu, seorang ayah, seorang kakek yang pada tahun-tahun 60-an dulu dikenal dengan lagu-lagu anak yang sangat indah, sangat mengesankan. Pelangi-pelangi, cicak-cicak di dinding, dan sebagainya. Assalamualaikum Pak Ati Mahmud. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ton. Terima kasih sekali Pak. Bapak bersedia subuh-subuh ini, pagi-pagi ini, datang ke studio. Pak Ati Mahmud, Bapak adalah pencipta lagu. Sejak kapan Pak Bapak menciptakan lagu? Seingat saya menciptakan lagu itu sekitar umur belasan, 13-14, di suatu kota kecil di Sumatera Selatan, itu Muara Enim. Muara Enim. Iya. Pak Ati Mahmud ini lahir tahun 30 di Palembang ya Pak ya? Betul. Ya. Memang itu bakat atau bagaimana? Atau memang ketertarikan Bapak terhadap lagu anak? Sebenarnya saya memulai lagu anak itu tahun 64. Oh. Pada awalnya bukan lagu anak-anak. Pada awalnya bukan lagu Ya, anak. lagu-lagu biasa saja karena saya ikut pada waktu itu musik-musik di kampung lah, Ya. ya, dan berkembang. Tapi mulai mengarang lagu anak-anak itu adalah sekitar tahun 65-66 itu, ketika saya menjadi guru sekolah guru taman kanak-kanak. Sekolah guru Taman Taman Kanak-Kanak. Kanak-Kanak. Di mana Pak? Di Halimun, Jakarta. Oh, Jalan Halimun ya. 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 Nah, di sana mulai tertarik. Mengapa? SGTK itu kan memproduksi calon guru. Calon guru Taman Kan Kanak-Kanak. taman kanak-kanak. Nah, pada waktu itu kesulitan yang paling besar pada calon guru ini adalah kalau untuk praktek mengajar, itu sukar mencari lagu yang tepat untuk diajarkan di sekolah TK pada waktu itu. Nah, saya coba sebagai guru menolong dalam hal ini, mengarang 1-2 lagu kecil, akhirnya berkelanjutan. Nah, itu masalahnya. Ya. Dan sampai sekarang, ya, trademark itu, katakanlah kalau itu pun trademark, tidak bisa dihilangkan lagi. Ya, pencipta lagu anak-anak. Baik Pak Ati Mahmud. Banyak sekali orang yang mengira bahwa apa yang berbau anak itu adalah mudah. Ya. Membuat permainan anak mudah. Padahal ternyata tidak semudah yang diduga. Ya. Kalau kita melihat bahwa pendidikan dasar seringkali gurunya yang lebih mudah karena dianggap lebih mudah. Ya, Karena ya. gurunya. Apakah begitu juga dengan lagu anak, Pak? Saya tidak mengatakan demikian. Pengalaman saya mengarang lagu anak-anak itu, ya, kesulitan cukup banyak. Secara sederhana barangkali kalau kita ingin mengarang lagu anak-anak, kita harus menjadi anak-anak. Ini yang pertama. Maksudnya berpikir. Berpikir secara anak, walaupun pesan itu pesan kita, tapi cara berpikirnya anak-anak. Dari segi bahasa, dari segi, ya, lirik maksudnya, dari segi melodinya, dan dari segi luas wilayah nada. Jadi ada 2 hal itu yang perlu diperhatikan. Pertama dari segi teknis, kedua dari segi pendidikannya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Sedangkan lagu yang dewasa nggak ada masalah itu. Ya, kita akan mengarang lagu apapun, cinta, tentang kasih sayang, tidak pernah diperhatikan apa ini teknisnya cocok atau ada pendidikannya, tidak masalah. Nah, ini kesulitan dari mengarang lagu anak-anak. Secara lebih detail, Pak. Jadi kalau lagu anak, apa yang Bapak paling perhatikan, Pak?
Ya, kepedulian apa yang paling terutama? begini ya. Kalau kita lihat ada dua catatan yang saya bawa ini Ya, Pak. dari ini. Musik, ya, musik itu termasuk lagu anak-anak, adalah alat untuk mencurahkan perasaan dan pikiran, alat berkomunikasi. Dengan demikian, kalau lagu itu tidak ada lain adalah alat untuk anak menyatakan perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran apa? Perasaan dan pikiran si anak. Ini yang penting. Bukan perasaan pikiran dari orang dewasa. Perasaan dan pikiran anak. Anak, Ya. bukan perasaan dewasa. Oleh sebab itu, kembali saya katakan tadi, dari segi pendidikan yang mendetail, bahwa yang digunakan di situ bahasa anak-anak. Bahwa yang digunakan di sana itu adalah apa, atau aspirasi anak itu apa, dalam hal untuk turun mengembangkan dirinya. Jadi sebuah lagu anak-anak itu bukan untuk sekedar dinyanyikan, tapi ada sesuatu hal lain. Nah, ini makanya yang kedua kita ke sana. Musik adalah perwujudan. Musik adalah perwujudan. Termasuk lagu anak-anak ya. Ya. Perwujudan suatu bentuk pernyataan yang mempunyai daya untuk menggerakkan hati manusia. Secara bahasa sehari-harinya, bahwa musik itu seyogianya harus menggerakkan itu. Yang Dapat dimaksud. mempengaruhi anak Ya. dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam cita-citanya. Walaupun itu barangkali suatu proses. Ya. Ya. Dengan menyebutkan lagu pelangi atau menyanyikan lagu pelangi, pelangi, siapa penciptamu? Ciptaan Tuhan. Ya, tak? Itu menanamkan keimanan ya, Pak ya. Ya. Lalu cucu saya bertanya, Pak, air datuk menurut saya, Tuhan itu di mana? Bingung saya menjawabnya. Tapi dia katakan pada dia, dengarkan lagu yang ini. Saya putarkan sebuah lagu yang judulnya Allah Dekat. Yang kira-kira berbunyi, si anak bertanya, di mana Allah? Lalu Allah berkata, aku dekat saja. Itu jawabnya. Tidak usah sesuatu yang dengan bahasa orang tua yang itu, tetapi dalam bahasa anak. Berbicara tentang lagu, Pak. Beberapa lagu Bapak antara lain misalnya saja pelangi ciptaan Tuhan. Itu kita tidak usah mengajarkan kamu imanlah itu, tetapi secara tidak langsung menanamkan keimanan pada anak. Begitu maksudnya, betul. Pak. Jadi satu hal yang harus dihindari dalam menciptakan lagu anak-anak ini adalah jangan menggurui. Jangan menggurui. Jangan menggurui. Tapi seperti tadi kita tidak menggurui, hanya mengatakan lihat pelangi kan ciptaan Tuhan. Biarkanlah dia meresapkan apa artinya itu. Dan mengembangkan rasanya. Dan dia akan bertanya. Ya, Pak. Hal-hal itu. Ya. Tapi ada semacam, katakanlah Pak, kritik atau apa. Kita kan tidak bisa terus-menerus seperti lagunya Ibu Sud, seperti lagunya Pak Atim Mahmud, ya. Karena anak sekarang sudah juga era globalisasi, Ya, betul, katanya. betul. Ya. Kalau tidak bernada pop, mana bisa laku di pasar. Bagaimana itu, Pak? Jadi ada dua hal ya. Memang Ibu Sud, Pak Kasur, Pak Dal, mungkin tuh Pak Kirat, itu punya pribadi masing-masing. Ya. Yang tidak satu orang pun dapat mencontohnya. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan kita ingin lagunya Bu Sud, ingin lagunya Pak Dal, ingin lagunya Pak Kasur, bukan kita akan kembali kepada lagu seperti itu dan itu tidak akan ditemui. Tetapi semangat isi inti lagu pendidikan itu tetap itu langgeng. Arti langgeng itu mengajarkan kebaikan, budi pekerti, takwah dan sebagainya. Itu tetap dari zaman dulu sampai sekarang itu. Itu kan universal dan langgeng. Nah, yang berubah ini tentu adalah cara mengutarakan, mengemas lagu-lagu ini. Yang sekarang kita perhatikan bahwa ada pengaruh pop, ada pengaruh dari luar. Itu tidak ada masalah pada lagu anak-anak yang sebenarnya. Karena itu hanya kemasan. Jadi kemasan, bungkus saja. Jadi kita tidak bisa menghindari bahwa jangan diiringi pop, jangan. Tiap saat, tiap hari anak mendengar bunyi-bunyi itu dan dia sangat akrab pada bunyi itu. Kita pakai sebagai kemasan, tapi isinya tetap pendidikan. Pikir gitu. Menarik sekali, Pak. Ya. Dengan kata lain bahwa sama sekali bukan sesuatu yang mustahil menanamkan kepekaan,
menanamkan kepedulian, menanamkan moral, menanamkan nilai-nilai agama melalui lagu ya Pak. Ya, itu yang paling baik. Ya. Karena bagaimanapun lagu ini dikenal anak bukan dia sekarang, sejak dia kecil. Atau Ya. ya, sejak dalam pelukan ibunya. Ya. Dan ibunya menyanyikan Bersenandung lagu, dan bersenandung dengan segala macam gaya dan segala macam suara. Itu sejak kecil. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa lagu ini adalah alat mengungkapkan pikiran perasaan. Pikiran dan perasaan. Dua, lagu ini dapat mempengaruhi anak. Ya. Dengan lagu ini, ya kita mengajarkan keimanan bisa, dakwah bisa, budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Bahkan beberapa orang mengatakan tertib berpikir pada Ya, anak. betul. Ya. Jadi kalau sudah bahasa lagu anak itu sendiri sudah rancu, bagaimana kita bisa menanamkan tertib berpikir pada anak? Betul begitu, Pak? Betul. Baik, Pak.